Di awal film, seorang wanita bernama Stacy terlihat berlari ketakutan di tengah hutan, seolah-olah ada sesuatu yang menyeramkan mengejarnya. Dia mencoba bersembunyi di balik pohon, namun kunci elektronik yang dia bawa, bertuliskan angka 11, berbunyi. Dengan panik, Stacy mematikan suaranya. Saat berada di bawah pohon, dia merasa ada sesuatu di atasnya, dan tiba-tiba seekor burung hitam jatuh di depannya. Stacy memeriksa burung itu, mengira sudah tak bernyawa, namun ternyata burung itu masih hidup meski lemah. Penyebabnya masih menjadi misteri. Di kejauhan, terlihat sosok misterius mendekatinya, sehingga Stacy kembali berlari menuju sebuah gua yang tersembunyi di antara akar pohon. Ternyata, gua tersebut adalah pintu masuk ke sebuah labirin dengan dinding yang terbuat dari akar-akar kusut. Saat bersandar di salah satu dinding akar, Stacy menyadari ada sebuah cermin di depannya. Tiba-tiba, akar-akar pohon itu hidup dan melilit tubuh Stacy, membuat kunci elektroniknya terjatuh. Dalam keadaan panik dan ketakutan, dia melihat pantulan dirinya di cermin, yang berubah menjadi sosok menyeramkan. Satu hari sebelumnya, 2 helikopter mendarat di hutan bersalju di tempat bernama Lilysdale. Stacy turun dari helikopter dan membuang obat-obatan miliknya, lalu menguburnya di salju. Bersama pasangannya, Michael, dan pasangan-pasangan lain, mereka disambut oleh sekelompok orang bertopeng. Pemimpin kelompok tersebut, yang memperkenalkan diri sebagai Elishva, menyambut dan menjadi pemandu selama berada di tempat itu. Selain Stacy dan Michael, pasangan lain yang ikut serta adalah Javier dan Jean, Kate dan Nick, serta Andy dan Olivia. Mereka berjalan melewati hutan bersalju menuju sebuah villa mewah, tempat mereka akan tinggal selama 3 hari untuk menjalani serangkaian tes. Mereka akan mengikuti sebuah program terapi untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan percintaan tiap pasangan. Pada malam hari, semua pasangan berkumpul di sebuah ruangan dengan simbol lingkaran dan segitiga terbalik di tengahnya. Di tes ini, mereka dipakaikan kalung pendeteksi kejujuran, dan Elishva meminta masing-masing untuk memperkenalkan diri serta mengakui masalah yang sedang mereka hadapi dalam hubungan. Suara dari seseorang bernama Tamar, yang tidak hadir secara langsung melainkan hanya terdengar melalui sistem audio, akan mengungkapkan apakah pernyataan mereka jujur atau tidak. Di sesi ini, ada yang diumumkan berbohong oleh Tamar, yaitu Andy yang tidak cerita dulu pernah selingkuh. Jadi dia dan Olivia kesini bukan untuk memperbaiki masalah kepercayaan berdua, tapi untuk mengembalikan kepercayaan Olivia. Lalu yang berbohong juga adalah Stacy, karena dia bilang untuk menguatkan keintiman dengan Michael, padahal punya maksud lain yang tidak diungkapnya. Namun Michael menutupi dengan jawaban untuk mendekatkan hubungan kembali, sebelumnya mereka jadi menjauh karena kesibukan masing-masing. Setelah perkenalan, Tamar mengumumkan bahwa setiap pasangan akan diberikan ujian berupa pertanyaan yang tertulis di dalam amplop. Mereka harus menjawabnya dengan jujur. Di tes kali ini, Kate yang mendapat pertanyaan apakah ia merasa laki-laki lain lebih menarik dibanding Nick, dan menjawab tidak, dinyatakan bohong oleh Tamar. Kate menjadi marah karena bantahannya tetap dinyatakan bohong oleh Tamar, sampai-sampai ia merasa dipojokkan dan pilih pergi dari meja. Namun ketika mau keluar ruangan, dia dihadang oleh orang-orang bertopeng dan dilarang pergi dengan paksa, sehingga akhirnya ia menjawab jujur dengan kesal. Giliran berikutnya adalah Stacy. Namun, bukannya membaca pertanyaan dalam amplopnya, ia malah marah besar, menganggap ujian itu dirancang untuk mempermalukannya, seperti halnya yang terjadi kepada Kate. Ia meminta Michael untuk berbicara, tapi saat Michael berbalik, Stacy pun terbangun dari pingsannya di dalam sebuah labirin yang berdinding akar, tempat yang ia masuki sebelumnya di hutan. Stacy segera bangkit dan melanjutkan menyusuri labirin, hingga menemukan sebuah lubang yang berisi senter dan amplop bertuliskan, "Temukan pasanganmu, hanya dengan bersama kalian bisa keluar." Ia mulai mencari Michael, dan tiba di sebuah ruangan dengan sesuatu yang tertutup kain. Setelah mendengar suara dari balik kain, ia membuka kain tersebut dan menemukan cermin yang pernah ia lihat sebelumnya. Cermin itu aneh karena pantulannya tidak sesuai dengan gerakannya. Tiba-tiba, Andy muncul, tetapi hanya diam ketika Stacy mencoba berbicara dengannya. Kemudian, ia mendengar suara desahan dan melihat ke cermin,
yang memperlihatkan pasangan sedang bermesraan. Ia kembali melihat ke Andy, dan Andy mulai membuka pakaiannya. Stacy melihat ke cermin lagi, dan kali ini ia melihat dirinya sedang bermesraan dengan Andy. Merasa ketakutan, Stacy melempar senter ke arah cermin hingga pecah, dan seketika itu juga, Andy yang ada di depannya menghilang. Stacy yang masih mencari Michael, menemukan sebuah liontin berbentuk jam yang tergantung di sebuah ranting. Di sampingnya, terdapat satu lensa kacamata, dan saat dia mencoba melihat melalui lensa tersebut, ketakutan, Stacy berlari menjauh secepat mungkin dan bersembunyi di pojok ruangan. Tak jauh dari tempatnya bersembunyi, dia melihat sebuah gelang dengan namanya tergantung di ranting, serta sebuah lubang di mana suara kunci elektronik bernomor 11 yang hilang terdengar. Stacy merangkak masuk untuk mengambilnya. Kaget, Stacy segera keluar dari lubang tersebut dan kembali berlari. Di sisi lain, Stacy akhirnya bertemu Michael yang juga mengaku melihat hal-hal aneh. Saat itu, mereka juga bertemu Nick yang sedang membantu Kate berjalan, sehingga mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar bersama. Tak lama, Olivia muncul dan memberitahu mereka bahwa Andy tahu jalan keluarnya, sehingga mereka mengikuti Olivia. Akhirnya, semua pasangan berhasil keluar dari labirin dan berkumpul di hadapan Elishva. Mereka protes tentang apa yang terjadi, karena mereka mengalami pingsan, halusinasi, bahkan Kate menjadi sangat lemah hingga harus dipapah oleh Nick. Elishva menjelaskan bahwa semua itu disebabkan oleh gas yang mengandung infus herbal yang dirancang untuk membuat tubuh rileks dan memunculkan insting alami, tetapi dia meyakinkan bahwa gas tersebut aman. Padahal, burung pun sampai terjatuh akibat efeknya. Elishva juga memberi mereka pilihan untuk pergi jika tidak tahan mengikuti tes-tes yang diberikan. Namun, dia mengingatkan bahwa mereka telah mencapai sejauh ini dan bahwa tujuan akhir mereka memerlukan usaha keras. Dengan berat hati, semua peserta kembali masuk ke villa. Di kamar, Michael mengatakan bahwa dia melihat jin merayunya dalam pantulan cermin ketika di labirin, namun dia menganggapnya sebagai ilusi dan bagian dari tes permainan. Sementara itu, Stacy berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak melihat hal-hal aneh. Michael mengusulkan agar mereka berhenti dari permainan ini, namun Stacy mengungkapkan alasan sebenarnya dia datang ke tempat itu mengajak Michael adalah untuk mencari saudara kembarnya, Melissa, yang hilang di sana. Dalam kilas balik, diperlihatkan bahwa Melissa pernah datang ke rumah Stacy dalam keadaan sedih karena masalah percintaan, dan dari barang-barang milik Melissa, Stacy mengetahui tentang tempat tersebut. Michael merasa Stacy hanya paranoid, namun Stacy menunjukkan bahwa dia menemukan kunci elektronik bernomor 11 di antara barang-barang milik Melissa, serta gelang dengan namanya yang dia temukan di labirin adalah pemberian kepada Melissa dulu. Michael kembali menyarankan Stacy untuk minum obat kesehatan mentalnya, tetapi Stacy menolak dan pergi dari kamar. Di sebuah tempat di dalam villa, terdapat lorong berbentuk segitiga. Stacy melihat Elishva masuk ke sebuah ruangan misterius di ujung lorong. Pada saat yang sama, Andy mengajak Olivia untuk berhubungan intim, namun Olivia menolak karena masih belum sepenuhnya mempercayai Andy setelah perselingkuhannya di masa lalu. Namun, setelah dibujuk, Olivia akhirnya setuju. Saat mereka sedang asik berduaan, Olivia merasa ada suara di luar dan dia menoleh ke jendela. Terlihat Stacy sedang memperhatikan mereka, kemudian pergi. Olivia langsung menuduh Andy berselingkuh dengan Stacy. Ia kehilangan kepercayaannya lagi, lalu pergi dengan marah. Sementara itu, Nick masih marah karena merasa dipermalukan oleh jawaban Kate saat acara makan malam bersama. Kate, yang merasa tidak sehat setelah permainan di labirin, meminta untuk keluar dari permainan itu. Namun, Nick jadi semakin marah. Dia mengancam Kate agar tidak mempermalukannya lagi, atau sesuatu yang buruk akan terjadi, lalu meninggalkan Kate sendirian di kamar. Kate kemudian melihat ke cermin dan menyadari ada luka aneh di punggungnya. Dia mengingat kembali saat berada di labirin, ketika bertemu lalu bermesraan dengan Javier. Saat itu, Javier mendorongnya sampai terkena besi tajam di pagar. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk, membuat Kate kaget. Ketika dia membuka pintu,
wajahnya tampak ketakutan. Malam harinya, Nick berkeliling villa mencari Kate yang hilang dari kamarnya. Olivia, yang juga keluar kamar karena kesal dengan Andy, menghampiri Nick dan mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, Elishva muncul dan memberitahu bahwa Kate dipisahkan dari Nick untuk sementara, dan mereka akan bertemu lagi esok hari saat pesta. Jadi, Elishva menyuruh Nick tetap tenang dan kembali ke kamarnya. Tengah malam, Stacy terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar sebelah. Dia mengikuti suara tersebut dan menemukan seorang wanita yang duduk membelakanginya. Ketika wanita itu perlahan berdiri dan berbalik, Stacy ketakutan dan lari hingga terjatuh. Setelah bangkit, Stacy menyadari dirinya berada di sebuah lorong yang menyeramkan. Saat menyusuri lorong tersebut, dia bertemu dengan seorang gadis yang sedang menggambar lorong segitiga seperti tempat Elishva masuk sebelumnya. Ketika gadis itu menoleh ke arah Stacy, dia mengucapkan sesuatu yang membuat Stacy ketakutan. Stacy terbangun dari mimpinya, menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Saat dia keluar dari kamarnya untuk bersantai sejenak, tiba-tiba, Andy muncul dan membahas tentang kehadiran Stacy di luar kamarnya tadi. Tentu saja, Stacy membantah hal tersebut. Keduanya lalu saling berbagi pengalaman, hingga menyadari bahwa mereka mengalami hal yang serupa saat berada di labirin. Andy menceritakan bahwa Stacy tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa pakaian, mencoba merayunya. Stacy kemudian mengungkapkan kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat itu, sehingga mereka semua mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Andy, melihat Stacy ketakutan, memeluknya untuk menenangkannya. Namun, pada saat yang sama, Michael terbangun dan melihat mereka dari jendela. Stacy segera masuk ke dalam ketika Andy mulai mendekati lebih jauh. Pagi harinya, saat semua berkumpul untuk sarapan, Olivia bertanya tentang keberadaan Kate, namun Nick berkata bahwa Kate belum kembali. Sementara itu, Michael bersikap dingin kepada Stacy setelah melihat kejadian semalam. Tiba-tiba, suara Tamar terdengar melalui pengeras suara. Tamar mengumumkan tes berikutnya, yaitu bertukar pasangan. Setiap orang menerima amplop yang berisi nama pasangan baru mereka. Tamar juga menyampaikan bahwa Javier dan Kate telah memulai tes ini lebih dulu. Sementara itu, Stacy diam-diam memperhatikan kunci yang selalu dibawa Elishva di bajunya, yang digunakan untuk membuka pintu di ujung lorong segitiga. Stacy, yang dipasangkan dengan Andy, berjalan menuju sebuah kamar bernomor 11. Ternyata, kunci dengan gantungan elektronik yang sering berbunyi ketika dibawa oleh Stacy adalah kunci kamar tersebut, yang dulu dia temukan di antara barang-barang milik Melissa. Stacy meminta Andy menunggu di luar sementara dia masuk sendiri. Di dalam kamar, Stacy menemukan sebuah kotak yang berisi botol kecil dengan cairan di dalamnya, serta gambar lorong segitiga seperti yang dia lihat dalam mimpinya. Ketika Stacy berbalik, Andy sudah berada di belakangnya. Andy yang penasaran, menanyakan latar belakang Stacy dan masa lalunya, hingga akhirnya Stacy mengungkapkan bahwa dia bukanlah pacar Michael, dan dia bukan Stacy yang asli. Dia sebenarnya adalah Melissa, yang sedang mencari Stacy yang hilang di tempat itu. Terungkap adegan masa lalu, di mana Melissa, yang sedang menginap di tempat tinggal Stacy dan Michael, mendengar pertengkaran antara keduanya. Ketika Michael dan Stacy pergi, Melissa diam-diam masuk ke kamar mereka dan mencoba mengenakan gaun milik Stacy. Saat itu, Michael tiba-tiba muncul di belakangnya. Mengira Melissa adalah Stacy, Michael mendekatinya untuk meminta maaf atas pertengkaran mereka, lalu mereka berakhir bercinta. Di tengah kejadian itu, Stacy tiba-tiba masuk dan terkejut menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya. Setelah itu, Melissa meminta maaf kepada Stacy saat mereka berbicara di dalam mobil. Stacy, yang merasa dikhianati, meminta Melissa untuk pergi dari hidupnya. Stacy juga menyebutkan bahwa dia akan fokus pada pekerjaannya, yang melibatkan perjalanan ke sebuah tempat untuk mempelajari budaya kuno, dan tempat tersebut adalah Pulau Lilysdale. Merasa simpati, Andy menawarkan bantuan kepada Melissa menyelidiki tempat tersebut. Melissa kemudian minta bantuan Andy untuk mendapatkan kunci ruangan di ujung lorong segitiga dari Elishva, sehingga dia bisa masuk ke sana. Malam itu, pesta diadakan,
dan para peserta yang sedang bertukar pasangan tampak hadir. Melissa berada di sana sendirian karena Michael yang sedang marah padanya sedang berdansa dengan Jin. Di depan bar, Andy sengaja menumpahkan minumannya ke gaun Olivia, sehingga Olivia terpaksa kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Sementara Olivia pergi, Andy melihat Elishva yang sedang sendirian dan menghampirinya untuk berdansa. Pada kesempatan itu, Andy diam-diam mengambil kunci yang tergantung di pakaian Elishva. Setelah itu, Melissa pura-pura mengajak Andy berdansa, lalu Andy memberi kunci tersebut kepadanya. Namun, pada saat yang sama, Olivia kembali dan melihat kejadian itu, membuatnya marah besar dan memutuskan hubungan dengan Andy sebelum pergi dari pesta. Melissa kemudian memasuki ruangan misterius di ujung lorong, di mana dia mendengar suara isak tangis. Ternyata, itu adalah seseorang yang terikat dengan wajah tertutup. Saat terdengar suara orang datang, Melissa cepat-cepat bersembunyi. Sekelompok orang bertopeng dan berjubah membawa orang yang menangis tersebut keluar ruangan. Melissa juga memakai jubah yang ia temukan di sana, lalu mengikuti kelompok itu. Ternyata kelompok berjubah dan bertopeng itu membawa orang yang wajahnya ditutupi pergi ke dalam labirin lagi. Melissa bersembunyi dan menyaksikan sekelompok orang bertopeng tersebut melakukan ritual di sebuah tanah lapang di dalam labirin. Saat penutup wajahnya dibuka, orang yang mereka bawa ternyata adalah Kate, yang terpisah dari Nick. Kate diikat pada sebuah pohon di tengah lapangan. Setelah mengucapkan mantra bersama, sesuatu seperti kepompong besar berwarna hitam muncul di depan Kate. Dari dalamnya, keluar tiruan Kate yang tampak menyeramkan, mendekati Kate asli dan seperti menghisap jiwanya, hingga Kate asli menjadi lemas. Orang-orang bertopeng menutupi tubuh tiruan Kate dengan jubah dan membawanya pergi, meninggalkan Kate asli yang masih terikat. Melissa segera mendekati Kate asli dan memeriksa kondisinya. Ternyata, Kate masih hidup. Di dekatnya, Melissa menemukan sebuah buku di antara akar-akar, yang ternyata adalah jurnal penelitian Stacy. Jurnal itu berisi catatan tentang ritual pemujaan setan yang sudah berabad-abad berlangsung di pulau tersebut, menyebutkan bahwa iblis yang disembah adalah Ardat Lili, yang di Eropa dikenal sebagai sukubus. Melissa juga menemukan tubuh Stacy di dalam akar-akar yang kusut. Dalam kondisi seperti Kate, tetapi Stacy sudah tidak bergerak sama sekali. Melissa segera meninggalkan tempat itu dan kembali melalui labirin. Namun, pintu tempat dia masuk sudah tertutup oleh akar-akar. Terpaksa, dia harus merangkak melalui celah kecil. Saat itu, gantungan kunci elektroniknya kembali berbunyi. Dan tiba-tiba tangan-tangan keluar dari balik akar mencoba mencengkeramnya. Melissa harus berjuang keras untuk keluar dari sana. Sesampainya di villa, Melissa masuk ke kamarnya dan membaca jurnal penelitian Stacy. Terungkap bahwa iblis tersebut memanfaatkan nafsu dan insting buruk korbannya, membuat mereka terperangkap dalam godaan mereka sendiri. Sosok-sosok seram yang ditemui Melissa di labirin adalah para korban sukubus yang terperangkap dalam penderitaan abadi. Dulu, Stacy sebenarnya ingin melarikan diri dari sana, namun ia bermimpi bertemu para korban yang memohon untuk diselamatkan. Karena itu, Stacy berusaha mencari cara untuk menghentikan iblis tersebut, dan akhirnya menemukan cara membuat ramuan air yang dibacakan mantra. Ia menyimpan ramuan tersebut di dalam botol kecil yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Melissa segera mengambil kotak itu dari laci kamarnya. Tiba-tiba, sebuah foto terjatuh. Orang dalam foto tersebut adalah Jin, dan di belakangnya tertulis, Tamar membeli pulau ini untuk kepemilikan pribadi pada tahun 1899. Sementara itu, tiruan Kate muncul di pesta, lalu memikat Nick, yang langsung menghampiri dan mengikutinya. Di sebuah ruangan, saat mereka hanya berdua, tiruan Kate berubah menjadi wujud aslinya yang menyeramkan. Di tempat lain, Michael sedang bermesraan dengan Jin, namun tiba-tiba Jin mendorongnya hingga Michael jatuh ke kasur, dan punggungnya terkena akar hitam yang mencuat dari kasur. Michael kembali ke kamarnya dengan rasa sakit, dan Melissa datang untuk menolongnya. Dia membawa Michael ke kamar Andy dan Olivia, lalu menceritakan semua yang telah dia ketahui. Saat memeriksa luka Michael, mereka melihat bahwa lukanya sudah menghitam,
mirip dengan luka di punggung Kate sebelumnya. Michael tampak terinfeksi oleh cairan hitam. Melissa kemudian mengungkapkan bahwa Jin sebenarnya adalah Tamar, pelayan sukubus yang sudah ratusan tahun mencarikan korban untuk iblis tersebut. Mereka berusaha melarikan diri menuju helikopter, tetapi di luar villa, Jin sudah menghadang bersama sekelompok orang bertopeng. Jin menjelaskan bahwa korban seperti Michael diinfeksi cairan hitam hingga menjadi lemah dan bisa dikendalikan untuk dijadikan pelayan sukubus, seperti Javier dan orang-orang bertopeng lainnya. Michael, yang tampaknya sudah terpengaruh, menghampiri Jin dan berdiri di belakangnya. Saat Jin mengambil pisau sambil membaca mantra untuk menyerang Michael, tiba-tiba Michael meraih tangan Jin dan membuat pisau jadi kena ke dirinya sendiri. Ketika Jin tumbang, semua pelayannya juga ikut roboh. Melissa, Andy, dan Olivia menarik Michael kembali ke dalam villa, tetapi mereka menyadari bahwa Michael sudah tidak bisa diselamatkan. Ketika mereka bersiap untuk melarikan diri dari pulau, bayangan Stacy tiba-tiba terlihat di cermin. Melissa pun berubah pikiran. Dia bertekad menghentikan iblis sukubus yang telah mengakhiri hidup saudara kembarnya, Stacy, dan membuat jiwanya terperangkap di pulau ini bersama para korban lainnya. Andy dan Olivia memutuskan untuk membantu Melissa dalam misinya. Melissa kemudian menjelaskan kepada Andy dan Olivia, cara untuk menghentikan sukubus berdasarkan jurnal Stacy. Kunci untuk melemahkan iblis itu adalah cermin, karena sukubus hidup di dalamnya dan tidak tahan melihat pantulan dirinya sendiri. Selain itu, ramuan air yang pernah dibuat oleh Stacy juga bisa menyakiti iblis tersebut. Mereka pun memutuskan untuk berpencar dan kembali ke labirin untuk mengumpulkan cermin-cermin yang ada di sana. Setelah cermin-cermin terkumpul, mereka menatanya dalam posisi saling berhadapan membentuk lingkaran. Melissa menjelaskan bahwa sukubus harus dipancing keluar sampai posisinya berada di tengah-tengah lingkaran cermin tersebut. Nanti saat sukubus tak bisa bergerak karena terperangkap pantulan cermin, mereka bisa menyiramnya dengan ramuan dan kemudian melemparkan botol berisi minyak untuk membakarnya. Namun, sukubus hanya bisa muncul ketika gairah terpicu. Olivia menyarankan agar Andy bermesraan dengan Melissa untuk memancing kemunculannya. Olivia pun pergi, memberi mereka privasi. Saat Andy dan Melissa mulai terhanyut dalam suasana, tiba-tiba terdengar teriakan Olivia dari kejauhan, tandanya sukubus sudah mendekat. Andy segera pergi mencari Olivia, sementara Melissa bersiap dengan senjata yang sudah disiapkan. Tidak lama kemudian, sukubus yang berwujud Andy muncul. Melissa membuka penutup cermin, melepas pakaian dan mendekatinya, berpura-pura tergoda. Saat itu, Andy yang asli tiba di belakang mereka dan membuka cermin, memperlihatkan pantulan sukubus. Melissa diam-diam mengeluarkan botol berisi ramuan dari kantong celana dan menyiramkannya ke sukubus, membuat iblis itu kesakitan. Sukubus menjadi marah dan berusaha menyerang Melissa, tetapi tidak bisa bergerak karena terjebak di antara cermin yang memantulkan wujud aslinya, yang mengerikan. Tiba-tiba, cermin-cermin mulai retak, dan obor yang menerangi mereka padam. Karena perbuatan Andy dan Melissa yang melemahkan sukubus, para korban yang terperangkap jadi bisa keluar, lalu bersama-sama menyerang sukubus, memberi kesempatan bagi Melissa dan Andy untuk melempar botol berisi minyak dengan api di sumbu menyala, sehingga membakar iblis itu. Setelah sukubus dikalahkan, Stacy muncul di hadapan Melissa, memberikan tanda perpisahan sebelum menghilang bersama korban lainnya, tanda bahwa mereka telah bebas. Andy, Olivia, dan Melissa kemudian menuju helikopter, siap meninggalkan pulau. Namun, Melissa ingat bahwa jurnal Stacy tertinggal di villa dan ingin kembali untuk mengambilnya. Andy menawarkan diri untuk mengambil jurnal itu. Saat berada di dalam villa, Andy melewati sebuah cermin yang tiba-tiba retak. Di helikopter, Andy bersiap untuk menerbangkannya dengan ekspresi yang tampak misterius. Film pun selesai.